Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Febriani dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya ingin menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Sepertinya kita sudah tidak asing lagi dengan keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan menurut Syah adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sementara pengertian berbicara menurut Taringan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kesimpulannya, keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang di mana ia bisa menyampaikan kata-kata, maksud, tujuan ke lawan bicaranya secara jelas. Mungkin setiap orang sudah biasa berbicara, tetapi tidak semua orang terbiasa menerapkan keduanya, yaitu keterampilan berbicara, karena tidak semua orang bisa berbicara dengan jelas atau tersusun rapi. Tidak semua orang percaya diri jika berbicara depan umum. Yang kedua, tujuan berbicara. Yang pertama, ada informatif. Maksudnya ialah dapat membangun wawasan atau menambah pengetahuan. Jika tadinya si pendengar tidak tahu, menjadi tahu setelah kita berbicara. Dan komunikatif, terjadi timbal balik atau respon yang dihasilkan. Yang kedua, rekreatif. Ini bertujuan untuk memberikan kesan yang menyenangkan kepada pendengar dan pembicara. Contohnya acara lawakan yang isinya di dalamnya hanya candaan yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Yang ketiga, persuasif. Isi dari ini di mana seseorang berbicara dengan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang-orang. Contohnya kampanye dan penjualan. Yang keempat, argumentatif. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan pembicara atau untuk meyakinkan, contohnya debat politik. 3. Manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang public relation, keterampilan berbicara merupakan kemampuan yang harus dikuasai atau dimiliki, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Semakin sering kita mengasah kemampuan keterampilan berbicara kita akan merasa terbiasa dengan itu. Yang ketiga, memperluas jaringan. Jika kita sudah memiliki keterampilan berbicara, semakin banyak pula teman kita atau rekan bisnis kenalan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, seseorang yang akan berbicara depan umum sebelumnya pasti sudah memikirkan apa yang akan dia bicarakan. Tetapi jika dia tegang dan gugup, dia lupa sama semua yang mau ia bicarakan. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Kemampuan di mana pembicara dapat menciptakan suasana yang interaktif atau saling berhubungan antara pembicara dengan pendengar. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan adalah 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan, nada, durasi yang sesuai, 3. Pilihan kata atau diksi, 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan adalah 1. Sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, 2. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, 3. Kesediaan menghargai pendapat orang, 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat, 5. Kenyaringan suara juga sangat menentukan, 6. Kelancaran, 7. Relevansi atau penalaran, 8. Penguasaan topik. Berikutnya ada prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 tahapan dalam pembelajaran berbicara. Pertama, tahapan perencanaan merupakan tahapan membangun ide dalam pikiran kita. Harus bisa berbagai situasi berbicara di kehidupan sebagai sumber ide yang disampaikan kepada pendengar. Yang kedua, tahapan pemilihan. Kita melakukan berbagai aktivitas mental yang bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang ketiga, tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu.
dan kita harus mengetahui tentang artikulasi, pengucapan, dan tata bahasa. Jika kita sudah terbiasa berbicara depan umum dan merasa puas dengan keterampilan berbicara, kita pasti akan percaya diri dan tidak gugup lagi. 4. Jenis-jenis berbicara. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi beberapa: berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan, dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. B. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan berbicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi pengaruh, berbicara untuk meyakinkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah berbicara. Dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya mengajar jumlah siswa yang cenderung banyak. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari. Pembicaraan jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Salah satu contohnya metode mendadak ialah ketika seseorang tiba-tiba disuruh berbicara di depan umum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada kepekaan terhadap fenomena ketika seseorang berbicara di depan umum dan mampu menjadikan yang ada di sekitarnya sebagai sumber idenya, dapat memberikan contoh. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraannya dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, seperti keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Sekian merupakan pengertian dari keterampilan berbicara dan beberapa contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.